Satanic Temple belakangan ini semakin populer, bahkan mengalahkan pendahulunya yaitu Satanic Church atau Gereja Setan di Amerika Serikat. Why? Mengapa? Nah, ini rahasianya. Rahasianya adalah karena Satanic Temple ini berhasil membangun image atau pencitraan yang jauh lebih positif daripada si Satanic Church itu, yang penuh dengan kesan-kesan atau citra yang horor, yang serem, yang menakutkan. Jurus-jurus dan strategi ini berhasil dan akhirnya menuai simpati, menuai dukungan dari publik di Amerika. Akhirnya para pendukungnya semakin banyak, semakin bertambah dari hari ke hari. Ditambah lagi dengan penegasan dari si foundernya atau leadernya yang bernama Lucien. Jadi dia menegaskan bahwa Satanic Temple itu adalah satanism, ya, bukan penyembah atau pemuja setan. Oke, bukan penyembah atau pemuja setan, tapi kalau ujung-ujungnya juga tetap melayani kepentingan setan atau tetap melayani akan maunya setan, ya sama aja kan? Coba simak dalam video gathering dari Satanic Temple tahun yang lalu. Pembicaranya ngomong bahwa Allah itu adalah pembohong. God himself is a lie. What's the worst thing that Satan ever did? He tried to reason with Jesus. Jadi dia mengatakan Tuhan itu pembohong dan setan itu cuma mau berargumen dengan Yesus dan mendapatkan aplaus dari para peserta conference. Ketahuan kan bahwa Satanic Temple ini mereka benar-benar sangat benci dengan kekristenan, sangat benci kepada Allah. Dan ini bukankah menjadi ciri khas, menjadi sifat asli dari si setan sejak lama. Arti setan itu sendiri kan adalah musuh Allah, dan ya itu memang sudah karakternya, sudah sifatnya, dan itu akan menular kepada para pengikut setan itu sendiri, yang ujung-ujungnya akan menolak keras anugerah kasih dari Allah dan akan terus membenci Allah sampai akhir hidup mereka. Lalu ada lagi yang menarik nih. Katanya Satanic Temple itu nggak melakukan ritual-ritual kayak Satanic Church gitu ya. Tapi pimpinan Satanic Temple di Inggris pada akhirnya membongkar juga bahwa dia sendiri mendukung kegiatan seperti orgy. Actually, I think one of the things that the Satanic Temple wants to do is actually sponsor an orgy. We do what would be like a safe, consensual group sex practice. Orgy itu adalah pesta liar gitu ya, berhubungan seks, berhubungan bebas di antara banyak orang, dan dia mengakomodir bahkan kegiatan atau event seperti itu. Makin ketahuan kan sifat asli dari Satanic Temple. Jadi mereka nggak bisa menutupi sifat asli dan karakteristik mereka yang emang udah begitu dari sononya. Saat ini memang lagi rame soal SatanCon yang akan diadakan di bulan April. Sebenarnya mereka sudah pernah melakukannya tahun yang lalu. Lalu, apa saja bahaya mengintai di balik Satanic Temple ini dengan segala eksistensi, segala aktivitas, segala macam propaganda mereka di media sosial? Kita lihat sekilas ya, berdirinya gerakan ini. Organisasi ini ngakunya organisasi religius dan didirikan oleh Lucien Graves dan Malcolm Jerry di tahun 2013 sebagai sindiran dan kebencian terhadap kekristenan dan gereja-gereja di Amerika yang katanya nggak mengakomodir kepentingan mereka, yang ateis, yang mereka mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang pro-setan gitu ya. Nah sekarang saya akan bongkar apa saja yang menjadi jurus-jurus atau strategi dari Satanic Temple dalam membangun pencitraan yang lebih positif, lebih humanis, dan pokoknya jauh berbeda dibanding dengan Satanic Church atau gereja setan yang sudah pernah eksis sebelumnya. Pertama nih, mereka membangun citra yang positif dengan membuat pemisahan yang jelas dengan Satanic Church atau gereja setan yang kesannya sudah penuh dengan horor, penuh dengan hal-hal yang menakutkan atau yang menyeramkan. Jadi Satanic Temple di websitenya bahkan mengejek Satanic Church atau gereja setan dengan mengatakan bahwa gereja setan itu sudah nggak relevan dan sudah nggak aktif alias sudah mati. Jadi mereka mau menonjolkan diri dengan satu identitas yang berbeda dan mereka itu mau menunjukkan bahwa mereka adalah satu gerakan yang benar-benar baru sama sekali. Benar-benar totally nggak ada hubungannya dengan Satanic Church atau gereja setan ini. Yang kedua, Satanic Temple mereka mengaku nggak melakukan
ritual-ritual yang horor yang biasa dilakukan di gereja setan. Jadi mereka ngaku mereka nggak makan bayi kok, mereka nggak makan kucing atau membunuh kucing untuk dimakan darahnya. Mereka nggak melakukan hal-hal seperti itu. The misconceptions about Satanists, I think, people think that we sacrifice babies. Mereka mengklaim bahwa mereka nggak percaya dengan ritual-ritual semacam itu. Mereka nggak percaya dengan hal-hal yang sifatnya mistik atau yang sifatnya magis juga. Nah, yang ketiga, mereka mengatakan bahwa setan itu bukan sosok yang mereka sembah atau yang mereka puja, dan mereka hanya mengklaim bahwa setan itu hanya sebagai simbol, hanya sebagai filosofi semata. Do you worship Satan? No. We just view Satan as a literary figure to look up to. Jadi, mereka sangat menekankan aspek rasionalisme atau akal sehat. Itu yang menjadi moto utama mereka. The Satanic Temple, mereka katanya menggunakan setan hanya sebagai simbol untuk perlawanan terhadap otoritas dan ekspresi untuk kebebasan mereka. Wah, ini lancang benar ya. Cuma menjadikan simbol, ujung-ujung mereka yang dipakai, mereka yang diakali oleh si setan gitu ya. Belum tahu mereka. Oke, yang keempat, untuk menjauhkan dari kesan horor, misi dari Satanic Temple itu adalah mereka mengusung tema yaitu kebaikan, empati, menolak tirani, mengadvokasi akal sehat, melawan ketidakadilan, dan melakukan hal-hal yang luhur. Itulah yang diusung oleh Satanic Temple di websitenya. Bahkan, organisasi ini juga memiliki 7 prinsip fundamental yang pada esensinya itu sebenarnya mengadopsi apa yang diajarkan dalam kekristenan, yaitu misalnya menghormati kebebasan orang lain, cinta kasih kepada sesama, perjuangan melawan ketidakadilan. Nah, ini sebenarnya copy-paste dari kekristenan, bukan? Tapi ya mereka sendiri nggak mau ngaku gitu ya. Nah, yang kelima, Satanic Temple sangat aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial politik. Sangat terlibat dalam isu-isu sosial politik di masyarakat. Berbeda dengan Satanic Church yang sifatnya lebih menutup diri dari publik. Ini yang menjadi keunggulan mereka. Misalnya di website mereka, mereka sangat aktif untuk melakukan kampanye-kampanye. Mereka mengadvokasi hak-hak dari wanita untuk aborsi dan hak-hak reproduksi, plus kegiatan-kegiatan lainnya. Dan itu membuat mereka juga aktif membuka cabang di mancanegara dan rajin melakukan meeting atau kegiatan-kegiatan secara kolektif. Ternyata propaganda dari Satanic Temple ini benar-benar berhasil. Media pada akhirnya beramai-ramai mendukung mereka. Media pada akhirnya bersimpati dan juga ikut mendukung eksisnya gerakan ini. Ini sebagai contoh, media di Indonesia ada yang mencitrakan positif gerakan dari Satanic Temple ini dengan mengatakan bahwa Satanic Temple lebih baik karena memiliki kompas moral dibanding dengan sekte pemujaan setan lainnya. Nah, ada juga yang termakan gitu ya dengan segala strategi propaganda dari Satanic Temple. Manusia itu nggak bisa memiliki kompas moral kalau dia berada di Satanic Temple. Ini sebenarnya cuma tipuan belaka gitu ya, jurus-jurus yang sebenarnya adalah jurus asli dari setan yang berusaha untuk menyesatkan, mengelabui, dan menjebak manusia. Jadi nggak heran, setan di Alkitab disebut sebagai diabolos. Dia adalah pembohong, pemfitnah, bapak segala pendusta, bapak segala hoax. Dan ini tipuannya setan. Setan bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ini adalah strategi klasik dari iblis yang sukses dari zaman ke zaman. Dan masih banyak manusia yang terus terperdaya, tertipu dengan segala jurus-jurus dari si setan ini. So, kalau Satanic Temple, dia tampil dengan citra yang positif dan bisa tampil dengan citra yang humanis, seolah penuh dengan kasih sayang, sebenarnya itu semua adalah tipuan. Itu hanyalah prank belaka, prank terbesar dari setan dari zaman ke zaman. Setan itu ibaratnya tampil dengan jubah domba, tetapi sebenarnya dalamnya adalah apa? Serigala yang buas, serigala yang menakutkan. Pertanyaannya, sejak kapan sih iblis itu mau peduli dengan manusia? Peduli dengan segala pergumulan manusia. Ujung-ujungnya manusia itu akan ditipu, dijerumuskan, dijebak, dan akhirnya manusia akan menghadapi asap dan sengsara, celaka dan malapetaka, atau petaka yang tiada akhir. Oke lah kalau Satanic Temple menekankan pada rasio atau kebebasan individu. Ini juga yang sebenarnya sangat menyesatkan gitu ya. Karena namanya manusia nggak bisa mengandalkan rasionya.
Kalau dia nggak menaklukkan rasio itu kepada Tuhan, ujungnya akan tersesat, dan apa yang dilakukannya itu akan ngawur, dan akan juga malah menghancurkan sesama dan dirinya sendiri. Sebagai contoh, Satanic Temple peduli kemanusiaan, tapi malah mereka sangat mendukung aborsi, ya. Setuju kalau bayi itu dibunuh, bayi itu dibantai. Ini kan jaka sembung, nggak nyambung, Bung. So, itulah beberapa contoh kasus dari Satanic Temple yang berjuang tampil habis-habisan dengan citra positif dan maunya lebih humanis. Tapi di balik itu ternyata ada bau amisnya yang sebenarnya mengintai. Ujung-ujungnya ada bahaya besar yang mengintai di balik gerakan dari Satanic Temple ini. So, silakan nilai sendiri, silakan Anda komen atau berikan pendapat, karena kalau manusia itu kalau sudah menolak otoritas Tuhan dan malah berpaling kepada setan, wah, ujungnya itu hanyalah kebinasan dan kehancuran yang menanti di akhirnya, di penghujungnya. So, selalu waspada. Thanks for watching. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Salam.